As the Russia-Ukraine conflict has been ongoing for almost 2 years, 6 delegates from Indonesia's civil societies visited Ukraine for direct observation of the situation in the country. And meanwhile, the Indonesia Ulama Council planning to send humanitarian aid to Ukraine. Hundreds of thousands of people from both the military forces and civilians have become victims of the Russia-Ukraine conflict. In an act of solidarity and support for the Stop War narrative, 6 delegates from Indonesia's civil society organizations visited Ukraine for 10 days on December 9th to 19th to observe the situation in Ukraine directly. Waktu itu kami juga berkunjung ke satu lokasi yang namanya Bucha. Bucha ini satu kota kecil, jaraknya kira-kira sekitar 20 kilo lebih, dan itu adalah pintu masuk menuju ke kota Kiev. Jadi Kiev itu ibu kota Ukraine, dan di Bucha itu kita melihat ada situasi di mana waktu serangan 2022 yang lalu itu terjadi banyak peristiwa yang mengenaskan ya. Oleh pemerintah Ukraine, mereka membuat satu situs di Bucha itu berkaitan dengan penghormatan terhadap para korban di kota itu. Jadi sekitar kurang lebih 600 orang itu yang terbunuh, dan itu dari masyarakat sipil di Bucha itu. Dan kalau kita lihat di sekitar situ juga ada gereja ya, itu satu komplek gereja dan ada pemakaman. Dan ini sekaligus menandakan bahwa perang itu terkadang tidak mengenal militer atau non-militer. Jadi banyak 600 orang korban sipil, itu menandakan bahwa perang ini selalu merugikan banyak pihak. Foreign political analyst Moses Cesar Asa said on Friday that the Russia-Ukraine conflict not only affected the two countries, but also had global impacts, including to Indonesia. Therefore, the conflict should come to an end soon. Nah, inilah kepentingan nasional kita ya di dalam menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di Ukraina jelas-jelas adalah sebagai sebuah bentuk okupasi antara satu negara dengan negara lain. Sehingga dengan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, maka Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif sebagaimana politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Ya, saya kira berbagai macam forum internasional itu sudah dimanfaatkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Terlebih lagi Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah berkunjung langsung ke Ukraina untuk melihat secara langsung data dan fakta apa yang terjadi di sana. Saya kira ini menjadi salah satu modal yang besar ya bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berbicara dengan kedua negara ya. Apalagi Indonesia ya ini memiliki peran yang penting ya di dalam segala bentuk konflik-konflik yang ada di dunia. Meanwhile, Deputy Secretary General of Indonesian Ulama Council, or MUI, Arif Fakhruddin said social life in Ukraine has been going normal because Ukrainians are resilient and able to adapt in the war situation. Arif added that MUI already had a plan to send humanitarian aid to Ukraine through existing procedures and regulations.